menggerakkan orang lain, mempengaruhi orang lain, memanfaatkan potensi anggota kelompok supaya bisa bekerja, menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan bisa tercapai, tujuan organisasi bisa tercapai. Nah, ini di garis bawahi ya, perbedaan manajer dengan pemimpin. Lanjut, di sini Ruli Ramdhani ada. Ibu boleh Tanti dulu, Bu. Oh, kenapa? Tanti mau kemana? Takutnya jaringannya Ibu ini juga. Oh gitu ya. Mangga Tanti. Tanti silakan Tanti menjelaskan masih perbedaan pemimpin dengan manajer menurut Jalesnik. Gini ya, dari 3.4 sampai 3.5. Ibu baik. Ya. Jadi menurut Jalesnik dan Kotter gitu ya. Silakan. Tanti. Baik Ibu. Menurut Abraham Jalesnik dari Harvard berpendapat bahwa pemimpin dan manajer sangat berbeda. Dalam motivasi sejarah pribadi dan cara berpikir secara bertindak. Manajer cenderung mengambil sikap impersonal jika tidak fasih terhadap tujuan, sedangkan pemimpin mengambil sikap pribadi dan aktif terhadap tujuan. Manajer cenderung memandang kerja sebagai suatu proses yang kemungkinan mencakup suatu kombinasi dari orang dan gagasan yang berinteraksi untuk menetapkan strategi dan mengambil keputusan. Pemimpin bekerja di posisi berisiko tinggi, sering mereka memandang secara temperamental, ingin mencari risiko, sering mereka memandang istimewa bila kesempatan dan ganjaran tampak tinggi. Manajer lebih suka bekerja dengan orang, mereka menghindari aktivitas soliter karena dapat membuat mereka cemas. Mereka berhubungan dengan orang-orang menurut peran yang mereka mainkan dalam urutan peristiwa atau dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin yang memperhatikan gagasan berhubungan dengan orang-orang yang dalam lebih intuitif dan empatik. Dan fakta berargumen bahwa kepemimpinan dan manajemen berbeda. Menurut manajemen menyangkut hal mengatasi kerumitan. Manajemen menghasilkan tata tertib dan konsistensi dengan menyusun rencana-rencana formal, merancang struktur organisasi yang ketat dan memantau hasil lewat pembandingan dengan rencana. Kepemimpinan menyangkut hal mengatasi perubahan. Pemimpin menetapkan arah dengan mengembangkan visi terhadap masa depan. Kemudian mereka mempersekutukan orang dengan mengkomunikasikan penglihatan ini dan mengilhami mereka untuk mengatasi rintangan-rintangan. Jadi ada beberapa perbedaan penting tentang konsep manajer dan pemimpin atau pimpinan, serta konsep manajemen dan kepemimpinan di dalam organisasi. Mengelola tugas manajer lebih dari sekedar pemimpin, atau tugas pemimpin adalah tugas pemimpin. Di dalam organisasi, seorang manajer mempunyai kegiatan yang lebih luas daripada seorang pemimpin. Manajer melakukan asesmen antara fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan atau pengendalian terhadap pengorganisasian unsur-unsur manajemen, yaitu orang, uang, manajerial, mesin, metode, dan pasar. Ia harus melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab untuk menggunakan unsur-unsur
manajemen agar fungsi-fungsinya dapat berjalan lebih baik. Unsur-unsur manajemen dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan menjalankan fungsi-fungsinya. Sedangkan pemimpin atau pimpinan adalah sebagai fungsi manajemen, yaitu penggerakan yang digunakan untuk menggerakkan unsur manusia di dalam organisasi. Namun, perlu diingat bahwa fungsi menggerakkan ini dapat berlangsung secara luas, baik di dalam maupun di luar organisasi. Artinya, di dalam organisasi, seorang manajer akan menjadi pemimpin bila ia mampu menggerakkan dan mengarahkan unsur manusia atau bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi tanpa melihat aspek legalitasnya, yaitu surat pengangkatan sebagai manajer. Ya, terima kasih Tanti. Jadi di sini kesimpulannya adalah apa yang dilakukan manajer jauh lebih luas daripada pemimpin ya. Kalau manajer itu menjalankan unsur-unsur dalam manajemen, sedangkan pemimpin itu hanya menjalankan sebagian dari fungsi manajemen, yaitu fungsi apa? Ada yang bisa jawab fungsi apa? Perencanaan, pengorganisasian, Directing. Fungsi directing. Penggerakan, Bu. Menggerakkan, betul ya. Fungsi menggerakkan. Baik. Kalau leadership termasuk nggak, Bu? Gimana? Sebagai leadership. Leadership maksudnya kan kepemimpinan. Jadi Putus-putus suaranya. Ketuanya itu leadernya. Jadi seorang pemimpin itu kan Ya. Seorang pemimpin termasuk juga sebagai leadership, bukan, Bu? Seorang leadership. Jadi gini, leadership itu adalah istilah asing dari pemimpin. Jadi pemimpin itu kan kalau bahasa Inggrisnya leader. Kalau kepemimpinan bahasa Inggrisnya leadership. Gitu Reni. Oh, iya. Ya. Sama saja tapi beda istilah, satu bahasa Indonesia, satu bahasa asing. Tapi untuk pemimpin, kepemimpinan ngambil teorinya juga dari luar juga, dari pakai teori leadership gitu. Kita lanjut ya ke Ruli Ramdhani ada? Ruli Ramdhani. Ada Ruli Ramdhani? Baik. Tidak respon ya rupanya. Oh, belum Bu, ada, Bu. Oh, ada. Baik. Ruli pegang modul tidak? Pegang, Bu. Ya, silakan Ruli jelaskan perbedaan manajer dengan pemimpin menurut Chester Barnard. Siap, Bu. Hmm. Perbedaan pemimpin dan manajer menurut Chester Barnard dalam bukunya yang ditulis tahun 1938 yang berjudul The Position of the Executive. Stillman 2 1984 pada halaman 293 sampai 302. Mengingatkan tentang fungsi-fungsi penting dan utama seorang pemimpin eksekutif. Nah, jadi fungsi-fungsi penting dan utama seorang pemimpin eksekutif yang pertama yaitu menciptakan komunikasi dan menekankan serta menggunakan komunikasi sebagai proses untuk memperoleh kerja dari seluruh anggota organisasi.
Yang kedua yaitu membuat rumusan tentang tujuan organisasi dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai organisasi. Jadi membuat rumusan tentang tujuan organisasi. Jadi harus apa ya bahasanya teh? Harus memimpin untuk mencapai sebuah tujuan organisasi intinya mah. Langsung yang ketiga yaitu membuat formulasi dan definisi ulang suatu organisasi sesuai dengan tujuannya yang memberikan arti bahwa organisasi adalah suatu sistem kegiatan yang kooperatif dan berorientasi pada tujuan organisasi dan tujuan bersama. Jadi setiap organisasi harus berorientasi pada tujuan organisasi atau tujuan bersama. Jangan sampai terkotak-kotak. Contoh misalkan ada yang pengen ini langsung yang pengen itu kan jadi terbagi menjadi beberapa kelompok yang akhirnya bisa membuat ya ketidaknyamanan dalam suatu organisasi. Nah, langsung seorang manajer disebut juga pemimpin apabila ia mampu menggerakkan orang lain sesuai dengan keinginan dan tujuannya. Apakah itu tujuan organisasi atau kelompok atau tujuan pribadinya tanpa melihat aspek legalitas berupa surat keputusan menduduki suatu jabatan dalam organisasi. Namun bila bawahannya melaksanakan perintahnya oleh karena bawahan melihat kekuasaan dan wewenang yang dimilikinya sebagai manajer sesuai dengan surat keputusan pengangkatan aspek legal, maka ia belum menjadi pemimpin. Nah, jadi seorang manajer juga bisa disebut sebagai pemimpin ya, apabila ia mampu menggerakkan orang lain sesuai dengan keinginan dan tujuannya. Langsung selanjutnya yaitu, namun demikian, secara umum bagaimanakah kita harus memandang perbedaan-perbedaan tersebut berkenan dengan fenomena kepemimpinan dan manajemen secara luas. Jadi, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi seseorang lain dan kelompok ke arah tercapainya tujuan si pemimpin. Jadi kalau misalnya kita menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa mempengaruhi seseorang yang kita pimpin. Contoh misalkan kita memimpin menjadi suami. Nah, kita itu harus bisa memimpin istri kita, anak-anak kita ke jalan yang lebih baik. Jadi kita memberikan pengaruh-pengaruh yang baik jika kita ingin menjadi jika keluarga kita ingin menjadi baik. Sebaliknya, apabila ingin menjadi tidak baik, maka berikanlah pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Mungkin seperti itu. Nah, sumber pengaruh dapat saja formal ataupun informal oleh adanya peringkat manajerial, misalnya dalam organisasi. Nah, ini misalnya dalam organisasi, hal tersebut terjadi karena adanya posisi atau peringkat manajemen yang disertai kewenangan dan kekuasaan yang ditunjuk secara formal legal melalui surat keputusan. Dengan demikian, seseorang dapat menjalankan suatu peran kepemimpinan karena kependudukannya dalam organisasi. Sedangkan di sisi lain ada seseorang yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa adanya hak dan wewenang formal dari organisasinya. Jadi ya langsung saja, kepemimpinan yang tidak didukung oleh aspek formal legal ia lebih penting daripada mereka yang memiliki aspek legal formal. Pemimpin yang memiliki kepemimpinan ini memiliki dukungan kuat daripada pendukungnya, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka adalah pemimpin yang memiliki kepemimpinan dengan aspek pengakuan dari para
pendukungnya. Oh, jadi begini, teman-teman. Nah, ada seseorang yang bisa mempengaruhi pengaruhi orang lain tanpa aspek legal. Contoh misalkan tanpa contoh pimpinan Alfamart. Nah, udah ada dari sananya mungkin pimpinan Alfamart. Nah, ada juga yang lebih keren daripada pemimpin itu, yaitu orang yang bisa mempengaruhi orang tanpa harus memakai aspek legal. Jadi emang mempengaruhi, jadi seseorang yang dipengaruhinya teh percaya tanpa aspek apapun, mungkin seperti itu ya. Nah, dengan demikian pemimpin seperti ini dapat saja terjadi di dalam lingkup organisasi formal maupun di lingkungan organisasi informal yang tidak memiliki aspek legal, seperti kelompok atau perkumpulan dalam masyarakat dan lain sebagainya. Seperti ajengan mungkin ya, seperti itulah. Ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan seperti ini adalah lebih luas pengaruhnya dibandingkan dengan manajer dan manajemen di dalam organisasi. Lanjut Bu atau sudah? Sudah cukup. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Ruli. Betul sekali ya. Jadi pemimpin itu ada 2 pemimpin formal, yaitu pemimpin yang dia diangkat karena ada aspek legalitasnya, seperti dia punya SK pengangkatan ya. Ada pemimpin informal. Pemimpin informal ini tidak memiliki aspek legalitas, tapi dia mendapat dukungan dari orang-orang di sekitarnya karena si pemimpin ini dianggap dia bijaksana, bisa dipercaya, bisa diandalkan dan lain-lain gitu ya. Contoh misalnya dalam suatu perusahaan si direktur itu kan pemimpin formal ya. Betul nggak? Nah, Betul Bu. Nah, tapi di dalam organisasi bisa saja ada beberapa kelompok orang gitu ya, yang dia sangat mampu mempengaruhi teman-teman sesama karyawannya gitu, sehingga si karyawan ini jauh lebih percaya pada pemimpin informal daripada pemimpin formal. Jadi kalau disuruh sama direkturnya nggak mau nurut gitu ya. Tapi kalau disuruh oleh si pemimpin informalnya gitu ya, pemimpin yang dia percaya banget, baru mau nurut gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam organisasi ada pemimpin formal atau pemimpin informal. Contoh misalnya pemimpin formal, misalnya presiden tadi ya dicontohin. Dan Ruli Ramdhani kasih contoh bahwa dalam masyarakat ada juga nih tokoh-tokoh masyarakat. Nah, ternyata dalam suatu kegiatan ternyata misalnya masyarakat nggak mau nurut sama presiden, tapi sama tokoh masyarakatnya nurut gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa pengaruh pemimpin informal bisa jadi lebih luas daripada pengaruh pemimpin formal. Gitu ya. Nah, jadi pemimpin formal itu dipatuhi karena dia memang secara legal formal ya memang diangkat sebagai seorang pemimpin gitu. Tetapi seorang pemimpin informal meskipun dia tidak diangkat dengan SK, tidak ada dasar hukumnya, tapi bisa jadi anggota organisasi atau masyarakat misalnya di sini jauh lebih percaya dan lebih nurut sama pemimpin informal tersebut. Begitu. Nah, sekarang Ibu tanya ya. Ria Dewi Ratna ada nggak? Ada Bu. Nah, Ria, jika seandainya Ria ditakdirkan menjadi seorang pemimpin formal, kemudian ketika Ria memimpin satu organisasi, jadi manajer perusahaan lah taruh kata. Nah, kemudian ketika memimpin perusahaan tersebut,
tugas-tugas yang Ria berikan kepada karyawan tidak diikuti atau tidak dikerjakan dengan baik. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Ria? Kalau melihat kecenderungan pemimpin formal dan informal ini. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Ria? Kalau menurut saya akan menanyakan dulu kepada karyawan kenapa tidak mau mengerjakan dari tugas dari saya. Kalau misalnya ada alasannya dan logis, oh mungkin saya bisa memaklumi, tapi cuman ditegur saja. Tapi yang misalnya tuh kemudian karyawan saya melakukannya lagi dan saya akan memberi tindakan seperti itu mungkin, Bu. Iya, berarti Ria masih menggunakan kekuasaan legalnya, gitu ya. Coba di sini ada Ajeng Ratna. Ya, Bu. Masih pertanyaan yang sama. Kira-kira apa yang dilakukan? Kita ada bawahan saya yang tidak menuruti perintah saya. Jika perintah atau pekerjaan yang saya suruh itu memang benar dan baik, berpengaruh baik pada organisasi atau perusahaan yang saya pimpin, tentu saya akan menegur dia karena saya adalah pemimpin di perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi bawahan saya itu mungkin harus menurut kepada saya gitu Ibu, karena saya kan pimpinannya. Dan jika masih tidak nurut ya pasti akan ada sanksi atau surat peringatan seperti itu Ibu. Iya, berarti Ajeng masih menggunakan kekuasaan formalnya, ya. Coba Gan. Halo Gan. Ya, halo Bu. Ya, kira-kira apa yang dilakukan nih Gan? Ya, kalau menurut saya jika memang seorang bawahan itu tidak mengikuti saya yang diberikan tugasnya, pertama ya pasti menanyakan kenapa gitu kan. Nah, kalau misalkan memang tetap tidak mau, ya mungkin kalau tidak menurut kepada saya tetapi menurut kepada misalkan bawahan saya yang lainnya, misalkan saya pemimpin terus ada di bawahnya ada manajer. Nah, jika memang menurut ke sana ataupun ke sesama menurut ke sama karyawan lainnya, misalkan selama tugas itu beres selesai, ya saya tidak apa-apa gitu kan. Iya, Gan, betul sekali ya. Terkadang dalam organisasi kita perlu menggunakan pemimpin informal tadi. Begitu ya? Ya. Ketika misalnya bawahan ini tidak nurut sama kita gitu ya. Tidak nurut tadi bisa jadi karena belum percaya dan lain-lain gitu. Maka yang harus didekati adalah pemimpin informal. Jadi jangan sampai pemimpin informal itu menjadi orang yang membahayakan organisasi dengan memprovokasi atau mengajak teman-teman untuk teman-teman karyawannya untuk tidak patuh. Artinya pemimpin formal gitu ya, harus sedikit berpolitik gitu ya, menggunakan pemimpin informal untuk menggerakkan bawahannya gitu ya. Nah, ketika dia tidak bisa menggerakkan bawahannya secara langsung, si pemimpin formal ini coba mencari tahu kira-kira siapa nih pemimpin informalnya yang bisa menggerakkan karyawan dan dipercaya oleh karyawan tersebut. Nah, jika sudah mengetahui siapa pemimpin informalnya, maka pemimpin informal itu bisa didekati oleh si pemimpin formal
Terus pemimpin formal ini menggunakan atau memanfaatkan pemimpin informal untuk menggerakkan bawahannya. Gitu. Pertanyaannya tuh seperti itu. Bagaimana memanfaatkan pemimpin informal gitu ya, bagaimana hubungan pemimpin formal dengan pemimpin informal. Jadi misalnya begini contoh, kalau suatu saat Anda jadi presiden, ketika masyarakat tidak patuh kepada kalian, ya kalian cari tahu tokoh-tokoh masyarakat mana yang sangat berpengaruh di masyarakat. Nah, dekatilah tokoh-tokoh masyarakat itu untuk membantu supaya masyarakat ini menjadi patuh. Begitu pemanfaatan pemimpin informal dalam organisasi. Sampai sini bisa dipahami maksud saya? Bisa, Bu. Bisa. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tapi Bu, mau menambahkan sedikit boleh? Ya, boleh. Silakan Reni. Tapi ya kalau di dalam dunia pekerjaan itu sangat sensitif Ibu, yang namanya pemimpin itu kalau misalkan kan harus emang bener Bu, bener banget harus saling politik itu harus dipakai banget. Terus kalau misalkan si pemimpin itu langsung nanya terus negur, jadi di dalam pekerjaan itu ada yang namanya respect ya, respect kenyamanan dalam kerja ya Bu. Iya, betul. Jadi kalau misalkan langsung negur, langsung nanya alasannya kenapa, ya karena gak mau misalkan. Iya. Kamu tuh jangan gini. Bahaya itu teh, kadang ya udah pernah kejadian, jadi si bawahan-bawahan tersebut kerjasama buat ngejatuhin si pemimpin tersebut. Gitu, jadi kadang-kadang mah yang kata Ibu tadi harus menggunakan pemimpin informal, tapi di dalam diri sendiri dengan cara sharing gimana sok atuh hayu atuh ngobrolnya dengan santai gini, cari solusi bersama, sharingnya gimana tuh baiknya gitu, kayak gitu. Iya betul. Reni, kadangkala kalau pemimpin informal ini di mana misalnya anggota organisasi membangkang, pemimpin informal ini bisa menjadi ancaman gitu ya bagi pemimpin formal. Sehingga tadi perlu didekati gitu ya. Makanya kalau kata Islam itu harus mendekati musuh tuh seperti itu. Jadi ketika ada kelompok-kelompok yang tadi tidak mau mengerjakan itu karena memang ingin membangkang, ingin menjatuhkan gitu ya. Nggak suka ada si pemimpin formal itu gitu ya. Nah, ketika mereka menjadi tidak patuh dengan tujuan untuk menjatuhkan si pemimpin, maka pemimpin ini juga harus mencari cara lain yang tidak hanya menggunakan kekuatan formalnya saja, gitu, tapi juga harus menggunakan sedikit berpolitik dengan memanfaatkan pemimpin informal. Begitu. Terima kasih Reni sudah menambahkan. Iya, Bu. Ada lagi? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke kegiatan belajar 2. Kegiatan belajar 2, saya minta Anissa. Ada Anissa? Halo Anissa? Baik. Devia? Halo Devia? Tidak ada respon juga. Dimas? Hadir, Bu. Ya, silakan Dimas menjelaskan gaya kepemimpinan. Halaman 3.11 sampai 3.13. Diringkas saja ya. Gaya kepemimpinan. Nah, gaya pemimpinan tersebut yaitu menurut sebuah seni kemampuan mempengaruhi orang lain. Nah, untuk kemampuan tersebut merupakan ramuan dari beberapa unsur, yaitu kan ada yang pertama, mampu menggunakan kekuasaan secara efektif dan bertanggung jawab. Nah, jadi kita jangan memanfaatkan kekuasaan, jadi kita harus mengandalkan kekuasaan dengan efektif dan terus bertanggung jawab. Bila kita salah ya salah, kita bertanggung jawab. Jadi kan yang kedua yaitu kemampuan memahami manusia, bahwa manusia mempunyai perbedaan kekuatan motivasi dan waktu berbeda dari situasi tertentu. Jadi kita harus bisa melihat, membaca anak buah kita mampu atau tidak, sesuai dengan bakatnya atau tidak. Jadi kan tidak sama
bawahan atau kan manusia tidak sama memiliki sifat yang sama. Dan yang ketiga adalah kemampuan menggali inspirasi bawahan. Jadi kita harus mengambil inspirasi dari bawahan kita agar si bawahan segan terhadap kita. Dan juga ada yang keempat adalah kemampuan menciptakan dan mengembangkan iklim dan situasi yang kondusif agar bawahan mau memberikan kreativitas dan kemampuan terbaiknya. Lanjut. Bentar, Bu. Nah, langsung poin yang pertama dari kekuasaan atau power, yaitu kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi keyakinan atau perilaku orang lain untuk kelompok lain. Jadi kita harus dari kekuatan itu kita sebagai pemimpin harus mempengaruhi bawahan kita. Jadi jangan kita yang dipengaruhi oleh bawahan, tapi kita harus bisa memiliki kekuasaan itu. Dan juga ada poin yang kedua itu memahami manusia secara menyeluruh, yang berada kekuatan motivasinya merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki pemimpin. Nah, pemimpin juga kan bawahan kita kan manusia adalah makhluk yang sangat kompleks atau rumit dan unik. Salah satunya kerumitan dan keunikannya dapat dilihat dari adanya keinginan yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, motivasi yang berbeda-beda. Seperti misalkan anak buah kita tidak suka bila kita gaya pemimpin kita seperti ini, apa kita sebagai pemimpin arogan atau apa, kan beda-beda. Ada yang suka dari kepemimpinan kita kan. Jadi kita harus bisa memahami bawahan kita. Yang ketiga yang harus dimiliki oleh pemimpin yaitu kemampuan memanggil inspirasi bawahan. Nah, sehingga bawahan mau memberikan kreativitas dan kemampuan terbaiknya demi tercapainya tujuan organisasi. Seperti kita bila disuruh oleh orang yang kita segani, orang yang kita sukai, pasti kita semangat. Misalkan disuruh oleh contohlah pemimpin yang kita suka, dia mah udah baik pemimpinnya, jadi dia nyuruh ini kita suka untuk mengerjakannya dengan senang hati. Tapi bila kita tidak suka dengan pemimpinnya kan kerjanya juga kepulutus seperti itulah. Dan juga ada yang keempat yaitu kemampuan menciptakan iklim dan situasi yang kondusif. Nah, dari sini contohnya itu seperti kekuatan motivasi seseorang bergantung kepada harapan-harapan, imbalan akan diperoleh dan hasil kerja untuk dapat memahami hal tersebut. Nah, jadi si anak buahnya ada motivasi, misalkan bila dia kerjanya baik, dia kerjanya dengan baik, kan kita memberikan imbalan seperti itu, ada lebihnya gitu. Misalkan dia mah rajin misalkan untuk mengerjakannya seperti ini dari tugas-tugas kita mengapresiasi, kamu mah lebih dari yang lain, misalkan seperti itu. Ya mungkin seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Dimas. Sepertinya Dimas sudah hatam ya bagaimana keunikan individu-individu dalam organisasi sehingga apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Lanjut ke Ibu Anissa udah masuk. Ya, Anissa. Mangga Anissa. Anissa, jelaskan gaya kepemimpinan berdasarkan penggunaan wewenang. Ya, Bu. Gaya kepemimpinan berdasarkan penggunaan wewenang. Ada 3 gaya dasar yang dapat menjelaskan gaya berdasarkan penggunaan wewenang. Ada otokratik, demokratik, atau partisipatif, dan bebas. Gaya otokratik menitikberatkan penggunaan sistem imbalan dan hukuman terhadap para pengikutnya. Selain itu, ia juga menggunakan cara komando tanpa pertanyaan lebih lanjut dari bawahan. Gaya ini dapat menjadi efektif apabila tingkat kematangan bawahan kurang cukup ditinjau dari segi kemampuan dan kemauan. Semua kegiatan kerja ditentukan oleh atasan, termasuk adanya pengawasan yang ketat. Kemudian ada gaya demokratik, yaitu menekankan kepada cara konsultasi dengan bawahan tentang kegiatan mendatang, pengambilan keputusan, dan mendorong tumbuhnya peran serta bawahan. Gaya ini seringkali disebut dengan model bottom up atau top down. Dalam gaya kepemimpinan partisipatif ini, arus komunikasi berlangsung dalam 2 arah, atas bawah dan bawah atas. Gaya ini menghasilkan kinerja yang sangat baik karena kalangan pimpinan dan bawahan akan memberikan komitmen terhadap kinerja. Terus ada gaya bebas.
ini menggunakan sedikit kewenangannya terhadap bawahan. Semua keputusan diserahkan kepada bawahan sehingga atasan sangat bergantung kepada bawahan. Nah, jadi perbedaannya itu kalau misalkan gaya otokratik itu segala sesuatunya, pengambilan keputusan dan lain-lainnya itu tergantung pada atasan. Kalau misalkan gaya demokratik itu seimbang, jadi antara atasan sama bawahan itu saling berbaur, jadi saling ada partisipasinya, jadi mendapatkan keputusan antara dari bawahan sama atasan. Kalau misalkan yang gaya bebas ini mah si atasan menyerahkan semuanya kepada bawahan, jadi yang andil lebih banyak dalam pengambil keputusan itu adalah bawahannya, gitu Bu. Iya. Kalau dari 3 gaya ini, yang paling bagus yang mana kalau menurut Menurut saya yang paling bagus yang demokratik, Bu. demokratik ya? Berarti 2 Iya, arah ya? soalnya jadi kayak jadi tahu jalan tengahnya, bukan pasti setiap orang punya pemikiran masing-masing ya. Jadi kalau misalkan pakai 2 arah mah pasti ada jalan titik tengahnya, terus nggak nurutin egonya masing-masing gitu. Jadi adil gitu ibaratnya Bu keputusannya. Kalau misalkan yang sesuai sama yang satu arah mah pasti ada satu pihak atau yang lainnya yang ada nggak setujunya gitu. Iya, betul sekali. Lanjut ke Dini Andriani Hidayat. Iya Bu, ada. Ya, silakan jelaskan sistem kepemimpinan model Likert. Baik Bu. Sistem kepemimpinan model Likert. Nah, sistem model kepemimpinan Likert ini menemukan gaya kepemimpinan yang berdasarkan pada analisis atas 8 variabel manajerial. Yang pertama itu ada kepemimpinan, yang kedua ada motivasi, yang ketiga komunikasi, yang keempat interaksi, yang keputusan, yang keenam penentuan tujuan, yang ketujuh pengendalian, dan yang kedelapan kinerja. Nah, adapun ciri-ciri dalam hal pola komunikasi itu, yang pertama ada sistem otokrasi eksploitif, yang dimana komunikasi yang terjadi pada sistem ini lebih menunjukkan kepada beberapa komunikasi vertikal ke bawah untuk mencapai tujuan. Tapi komunikasi ini sangat diragukan dan dicurigai oleh bawahan sebagai usaha memaksa untuk mencapai suatu tujuan. Nah, hal ini mengakibatkan pengambilan keputusan oleh atasan sering tidak akurat karena informasi yang diperoleh dari bawahan itu sangat sedikit dan sering secara sengaja dibuat salah oleh bawahan sebagai usaha mempertahankan eksistensinya. Nah, yang kedua ada sistem otokrasi bijak. Nah, sistem ini ada bedanya, yaitu tidak semua pengambilan keputusan itu dilakukan oleh manajemen puncak. Nah, kebijakan umum itu biasanya dibuat oleh manajemen puncak. Nah, sedangkan beberapa keputusan pelaksanaan lainnya dibuat oleh tingkat lebih bawah. Nah, dari sistem otokrasi bijak ini banyak komunikasi vertikal ke bawah, tetapi seringkali diungkap secara acak oleh bawahan. Nah, ada sedikit komunikasi ke atas juga, meskipun informasi terdistorsi dan disaring. Nah, umumnya itu lolos dan informasi yang bisa membuat senang pimpinan atas. Nah, yang ketiga ada sistem konsultatif. Nah, biasanya dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan itu bersifat umum, dilakukan oleh manajemen tingkat atas. Nah, keputusan-keputusan khusus itu dibuat oleh manajemen tingkat di bawahnya. Nah, informasi yang tersedia juga yaitu untuk pengambilan keputusan cukup berat dan banyak. Nah, yang keempat ada sistem kelompok partisipatif. Nah, sistem kelompok partisipatif ini biasanya dibuat oleh kelompok. Jadi tanggung jawabnya itu untuk menyelesaikan tugasnya juga diperoleh atau disepakati dan berkomitmen
dengan para anggota organisasinya. Nah, biasanya informasi itu mengalir secara baik dan bebas ke segala arah, baik ke bawah atau ke samping. Nah, biasanya informasinya juga terbentuk dalam sangat positif gitu. Tidak ada rasa ketakutan dan keterpaksaan dalam penyelesaian tugas. Nah, kalau menurut Dini ya Bu, dari keempat sistem ini lebih baiknya gitu mendingan yang sistem keempat yang kelompok partisipatif ini gitu ya. Soalnya kan dari yang ke-1, ke-2, ke-3 kan ada kekurangan kelebihannya gitu ya. Nah, yang keempat juga ada kekurangan kelebihan tapi lebih lengkap kelompok partisipatif ini gitu. Soalnya misalkan kan dibuat ditugasin, misalkan ada tugas nih dari atasan. Nah, ditugasinnya misalkan ke para anggota kelompok-kelompok kayak gitu tapi dikerjainnya itu jadi bisa bareng-bareng, nggak setengah-setengah gitu. Jadi kan biar cepet selesainya juga. Terus dari tanggung jawabnya juga beda gitu. Dari kesepakatan, terus dari diskusinya juga pasti beda gitu. Nah, di sini juga ada kesimpulan dari keempat sistem Likert gitu, Bu. Nah, bahwa efektivitas gaya kepemimpinan atau manajemen itu didasarkan beberapa kriteria, yaitu yang pertama bagaimana komunikasi itu berlangsung, kemudian bagaimana motivasi dapat terjadi, kemudian bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap proses kerja, dan bagaimana proses pengambilan keputusan itu seperti apa gitu. Nah, dari sistem manajemen itu juga lebih menunjukkan ke peran dan komitmen gitu, Bu, dalam organisasinya. Nah, karena pada sistem tersebut terjadi integrasi antara tujuan pribadi dan tujuan organisasi. Jadi jadi nggak semata-mata memenuhi tujuan pribadinya gitu. Jadi kita juga harus bisa berprestasi gitu, bisa menunjukkan bahwa yang ditugasin ke kita itu kita bisa menyelesaikannya gitu, Bu, dengan penuh tanggung jawab gitu. Terus dengan mencapai tujuan yang diinginkan juga gitu. Kemudian hasil juga yang memuaskan. Begitu, Bu. Iya, terima kasih. Tadi ada otokrasi eksploitatif. Terkadang pemimpin itu kan suka tidak sadar ya apa yang dia lakukan, pemberian tugas-tugasnya kepada bawahan mungkin ada pegawai yang menganggap pemimpin ini mengeksploitasi dirinya. Sehingga menurut McGregor ketika bawahan itu menganggap dirinya dieksploitasi, terkadang dia membuat data yang sengaja dibuat salah oleh bawahan untuk mempertahankan eksistensi dirinya. Nah, kira-kira nih untuk mencegah atau bukan untuk mencegah, artinya di sini kan ada kecenderungan bahwa si bawahan itu memberikan data yang salah. Nah, supaya pemimpin itu tidak terkecoh, apa yang harus dia lakukan? Nah, biasanya sih bukan kalau misalkan dari informasi-informasi kayak gitu kan nggak mungkin dari satu orang ya gitu. Maksudnya dari satu karyawannya gitu. Nah, pasti kan ada informasi yang lebih detailnya, lebih jelasnya. Jadi nanti bisa dilihat gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba si orang ini ngasih informasi, nah si atasannya langsung percaya gitu. Jadi jangan kayak gitu. Misalkan kayak ini ngasih tahu informasi ini. Nah, ternyata informasinya itu salah gitu. Nah, kalau bisa sih Bu kayak ada informasinya itu ada lebih ke dokumentasinya gitu. Jadi nggak cuman bilang, oh ini ya ada informasi ini gitu ya. Nah, harus ada buktinya juga gitu. Harus disertakan dengan buktinya gitu. Jadi kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan, nah nanti kan bisa dilihat gitu ya dari bukti-bukti atau dari dokumentasi-dokumentasi yang misalkan kok orang ini bilangnya gini ya gitu. Kok orang ini misalkan bilangnya gini, tapi dari hasil buktinya juga nggak sesuai gitu, Bu. Iya, betul sekali Dini. Jadi seorang pemimpin harus melakukan cross check ya. Jadi jangan percaya begitu saja dengan data dan informasi yang diberikan, tapi dia juga harus cross check. Jadi ada kan seorang pemimpin yang dikasih data informasi, oh ya percaya begitu saja terus dia ngomong gitu ya ke publik bahwa iya, Bu.
begini, padahal datanya belum benar. Jadi sebelum dipastikan bahwa data itu memang data yang benar dan tidak sesat, si pemimpin harus melakukan cross check dulu gitu ya. Bukan berarti tidak percaya begitu ya, bukan berarti tidak percaya pada bawahan, tapi ini adalah sebagai salah satu cara untuk pengendalian ya. Jadi jangan sampai data dan informasi yang salah gitu ya. Jadi si bawahan juga jadi tidak main-main karena dia tahu, oh si pemimpinnya nih ternyata sangat detail sekali, sangat teliti sekali gitu ya. Nah, si pemimpin juga kan emang harus lebih tegas ya Bu gitu dibandingkan karyawannya, misalkan dibandingkan bawahannya. Nah, misalkan nggak asal misalkan mempercayai orangnya itu nggak asal-asalan gitu. Buat misalkan apalagi kan kalau di perusahaan-perusahaan kan lebih informasi atau data-data kan lebih penting ya gitu. Nah kan kalau misal kita pegang ke satu orang, nah orang itu misalkan iya awalnya sih iya ya gitu bisa dipercaya orangnya. Tapi kan nggak tahu ya Bu, misalkan nanti ke depannya gitu kan ada aja kalau hal licik gitu atau jahat gitu kan bisa aja gitu ya kemungkinan bisa terjadi gitu. Nah kalau bisa sih lebih ke ya kita bisa boleh percaya gitu ya sama orang ini, mempercayakan informasi atau data-data dipegang sama orang itu misalkan. Tapi kita juga harus punya orang lagi gitu buat kayak apa ya, bisa dibilang kayak mata-mata gitu, tapi enggak juga gitu ya Bu. Nah, jadi kalau misalkan semisalnya nanti ke depannya ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu, hal-hal yang terjadi misalkan ya tidak sesuai seperti awal, misalkan awal nih percaya nih kok sekarang gini gitu. Nah berarti kan kita harus lebih apa ya, lebih cerdas gitu dibandingkan bawahannya gitu kan. Nah lebih tegas juga biar si bawahannya nggak semena-mena gitu, nggak seenaknya ke atasannya gitu, atau misalkan ke apa ya, ke teman-temannya gitu. Misalkan kan kayak barengan nih ada temenan nih satu perusahaan gitu ya, satu tugas juga. Cuman ada kan biasanya yang lebih dipercayai, lebih di apa ya, dibedakan gitu ya sama si atasannya. Karena mungkin kan dari apa ya, dari orangnya juga kan misalkan kualitasnya bagus gitu ya. Nah, itu juga kita juga harus bisa menghargai, nggak asal-asal apa ya kita ini juga sama gitu, ditugasin sama padahal kan bukan gitu ya. Kita juga harus bisa apa ya, memegang kepercayaan atasan gitu. Iya betul sekali. Jadi supaya juga bawahan juga jangan mentang-mentang dipercaya nanti dia berbuat sesuatu dengan mengatasnamakan pemimpinnya begitu ya, Dini ya. Jadi Iya Bu. ya, pemimpin di sini tadi benar kata Dini harus cerdas, harus tegas dan juga harus betul. menerapkan prinsip kehati-hatian gitu ya. Nah, ya. Jangan sampai percaya begitu saja tapi juga tetap harus ada pengawasannya terhadap orang Bu. percaya. Baik, kita lanjut ke Fadila Septiani Putri. Ada Bu. Ya Fadila silakan menjelaskan kisi-kisi kepemimpinan model Blake dan Mouton. Ini sama yang bagannya juga dijelasin Bu. Yang gambar 3.1. Dijelaskan aja, jelaskan dikit ya dengan narasi karena kan teman-teman juga sambil lihat modul. Iya Bu. Ya, enggak. Kisi-kisi kepemimpinan model Blank and Mouton. Robert R. Black and Jan S. Mountain 1975 menguraikan kisi-kisi manajerial yang di kemudian hari disebut dengan kisi-kisi kepemimpinan untuk memberikan sumbangan pada pengetahuan tentang gaya kepemimpinan. Model Black and Mountain didasarkan pada dua sisi yaitu produksi dan sisi manusia. Pertama, kisi-kisi tersebut berasal dari hal-hal yang mendasari perhatian manajer atau pimpinan pada tugas atau segala hal yang telah direncanakan untuk dilaksanakan dan diselesaikan oleh organisasi. Kedua, didasarkan perhatian manajer pada anggota-anggota organisasi dan unsur-unsur organisasi yang mempengaruhi para anggotanya. Uraian Black and Mountain ini
menekankan pada cara seseorang manajer berpikir tentang usaha mencapai produk dan bagaimana melaksanakan hubungan kerja dengan sisi manusia yang berperan dalam produksi tersebut. Agar dapat dicapai keseimbangan antara pengetahuan tentang produksi dan manusia pelakunya, maka seorang manajer harus memahami tentang proses, keputusan, dan kebijakan yang diambilnya, baik mengenai mutu keputusan maupun jumlah orang yang terlibat. Manajer juga harus melakukan usaha untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan bawahannya, memahami kualitas pelayanan orang-orang, lakukan efisiensi kerja, memahami proses dan prosedur, dan juga memahami dan berusaha meningkatkan volume hasil kerja. Black and Mountain menyadari benar bahwa manusia memegang peran yang penting untuk berproduksi. Oleh karena itu, manajer harus memahami tentang orang-orang yang bekerja dengannya. Ia harus tahu seberapa besar komitmen para anggota terhadap usaha mencapai tujuan organisasi, meningkatkan kepercayaan kepada unsur manusianya, sehingga oleh karena itu, orang akan lebih bertanggung jawab dan memiliki komitmen terhadap pencapaian organisasi. Adanya keputusan hubungan antara sesama rekan dan atasannya, perbaikan kondisi kerja, dan lain-lain. Ini ada kisi-kisi 1.1 gaya mengalah. Pada kisi-kisi ini, manajer sangat sedikit memikirkan orang-orang yang bekerja dan hasil atau produksi yang harus dicapai. Pada kisi-kisi ini, manajer bertindak sebagai perantara informasi saja, yaitu peran-peran dari atasan kepada bawahannya. Pemimpin mengalah hanya berusaha sedikit untuk mengatasi keadaan. Pemimpin ini cenderung lemah dan menerima keputusan orang lain, menyetujui pendapat, gagasan orang lain, dan menghindari keberpihakan. Apabila timbul konflik, ia cenderung tidak memihak dan tetap netral. Di kisi-kisi 1.1 ini, kepemimpinan tidak memperhatikan karyawan dan produksinya, prestasinya kecil, dan lebih senang menyendiri. Kisi-kisi 9.9 gaya tim. Pada kisi-kisi ini, manajer sangat memikirkan produksi dan orang-orang yang berproduksi tersebut. Segala aspek kegiatan dilakukan dengan mengingatkan fungsi-fungsi manajemen dan bertanggung jawab terhadap nasib para anggota organisasi yang bekerja. Pemimpin tim sangat menghargai keputusan yang masuk akal dan kreatif sebagai hasil pengertian dan kesepakatan para anggota organisasi. Pemimpin tim mau mendengar dan mencari gagasan pendapat dan sikap yang berbeda-beda dan memberikan responnya. Apabila ada konflik, pemimpin tim selalu mencari penyebabnya dan cara pemecahan masalahnya. Memberikan rasa kepercayaan kepada semua anggota dan saling menghargai satu sama lain. Di kepemimpinan 9.9 ini, kepemimpinan bersama. Terus pemimpin selalu perhatian kepada karyawannya dan tingkat produktivitasnya tinggi. Kisi-kisi 9.1.9 atau gaya santai. Pada kisi-kisi ini, manajer hanya memikirkan hubungannya dengan orang-orang atau para anggota organisasi yang berproduksi saja. Perhatian kepada produksi rendah sekali. Pemimpin santai sangat menghargai hubungan baik di antara sesama anggota. Ia lebih suka menerima pendapat orang lain daripada memaksakan kehendaknya. Ia juga menghindari timbulnya konflik. Untuk itu, ia mencoba melunakkan perasaan orang dan menjaga agar mereka tetap mau bekerja sama. Ia lebih banyak menolong daripada memimpin. Di kisi-kisi 1.9, perhatian utamanya manajer dan pemimpin itu karyawan, terus perhatian ke produksinya kurang. Kisi 9.1 gaya kerja. Kisi 9.1 ini adalah kebalikan dari kisi-kisi 1.9.
Manajer hanya berpikir bagaimana meningkatkan produksi dan bagaimana mencapai efisiensi kerja sebaik-baiknya. Ia tidak memikirkan atau sedikit saja bertanggung jawab terhadap keinginan para pekerja di bawah kepemimpinannya. Pemimpin gaya kerja sangat menghargai keputusan yang telah dibuatnya. Perhatian pada pencapaian tugas yang tinggi dan efisiensi sangat besar. Pemimpin ini cenderung memaksakan gagasannya sedikit pun dengan cara menekankan orang lain. Bila muncul konflik, ia cenderung menghentikannya atau memenangkan posisinya. Ia selalu bersikeras pada pendiriannya atau bahkan menciptakan konflik dengan argumentasi baru. Di kisi-kisi 9.1 ini, karyawan hanya dianggap sebagai alat produksi saja, perhatian besar pada produksi kecil pada karyawan. Kisi-kisi 5.5, gaya pemimpin pertengahan. Kisi-kisi ini sering disebut dengan gaya middle of the road, yaitu gaya yang berada di tengah-tengah, baik orientasinya pada produksi maupun orientasi pada orang-orang. Manajer gaya kepemimpinan 5.5 ini berusaha menciptakan dan membina orang-orangnya dan pencapaian produksi secara medium, tidak mencolok pencapaiannya. Target-target produksi tidak terlampau tinggi asal dapat dicapai saja oleh orang-orangnya dengan baik melalui sedikit pendorongan. Ia memberikan perhatian yang seimbang terhadap produk dan manusianya. Pemimpin ini mencari cara memecahkan masalah yang dapat berguna meskipun tidak sempurna. Apabila ada pendapat, gagasan, atau sikap yang berbeda dengan keyakinannya, pemimpin ini berusaha jujur, tegas, dan mencari pemecahan yang tidak memihak. Apabila ada tekanan, ia akan menjadi bimbang dan mencari jalan untuk menghindari ketegangan. Manajer dengan gaya pertengahan ini akan berusaha mempertahankan keadaan dengan baik. Kepemimpinan 5.5 ini memperhatikan perhatian utamanya ke karyawan dan produksinya seimbang. Ya, baik. Terima kasih. Jadi kalau dilihat dari kisi-kisi ini, mana pemimpin yang bersifat eksploitatif? Yang 9.1, Bu. 9. Karena karyawannya cuma dianggap alat produksinya doang. Iya, betul sekali ya. Dari sekian banyak kisi-kisi gaya kepemimpinan, gaya kerja atau test style, kisi 9.1 merupakan gaya kepemimpinan yang lebih eksploitatif karena dia tidak peduli terhadap kebutuhan karyawan, dia hanya peduli terhadap peningkatan produksi setinggi-tinggi mungkin. Kita lanjut ke Gangan. Oh, Gangan di jalan ya, baik. Hamzah Abdul Mantar. Hamzah udah ya? Udah, Bu. Udah, baik. Hana Lestari. Ini saya ada, Bu, gak di jalan. Oh, Gangan tadi kirain jalan. Gangan coba dijelaskan kepemimpinan yang didasarkan rentang kekuasaan dan pengaruh. Ya, baik. Tentang kekuasaan dan pengaruh ya, Bu. Yang 3.28 bukan, Bu? Bu. 3.20 sampai 3.23. Diringkas aja ya. Oh iya, maaf. Kepemimpinan yang didasarkan rentang kekuasaan dan pengaruh. Model gaya kepemimpinan yang didasarkan pada rentang kekuasaan dan pengaruh ini disebut kepemimpinan kontinum, yang secara baik diperkenalkan dan diperkembangkan oleh Robert Tannenbaum dan Warren H. Smith. Konsep gaya kepemimpinan kontinum ini menunjukkan bahwa ketepatan kepemimpinan ditentukan oleh pemimpin itu sendiri, bawahan, dan situasi. Berdasarkan uraian Tannenbaum dan Smith, uraian unsur paling penting yang dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan seseorang manajer dapat dilihat dalam kontinum 1. Kekuatan dan kepribadian manajer
termasuk sistem nilai yang dianutnya, rasa percaya pada bawahan, inklinasi ke arah gaya kepemimpinan, dan rasa aman dalam situasi yang tidak pasti. Dan yang kedua, kekuatan bawahan, misalnya kesediaan untuk mau bertanggung jawab, pengetahuan dan pengalamannya, dan toleransi kepada rekan lainnya yang semuanya akan membentuk perilaku manajer. Dan ketiga, kekuatan dalam situasi, misalnya nilai-nilai dan tradisi organisasi, budaya organisasi, keefektifan kerja bawahan sebagai unit, sifat masalah dan pendelegasian kepada bawahan untuk mengatasi masalah tekanan dan waktu. Jadi kepemimpinan berdasarkan tentang kekuasaan dan pengaruh ini, si pemimpin itu memaksimalkan dan mengefektifkan kekuasaan dan pengaruhnya, tetapi dengan gaya yang lebih efektif. Jadi lebih percaya kepada bawahan, kemudian misalnya dan bertoleransi kepada rekan-rekan bawahan. Jadi tidak serta-merta mengeksploitasi seperti gaya kepemimpinan yang sebelumnya gitu. Ya, kemudian ya seperti tadi ada rasa percaya kepada bawahan. Jadi pemimpin berani ataupun untuk mendelegasikan tugas-tugasnya kepada bawahannya untuk mengatasi masalah yang ada. Ya mungkin seperti itu, Bu. Maaf, Bu, tidak ada suaranya, Bu. Maaf. Teman-teman lain ada yang mau dibahas dulu sebelum kita lanjut ke kegiatan belajar berikutnya? Sampai sini kepemimpinan kontinum model Tenenbaum dan Smith itu bisa dipahami ya? Halo? Iya, Bu. Bisa ya? Jadi kalau pemimpin di sini kan kalau dilihat dari gambar gitu ya, dari gambar dia ada dua, sumber wewenang dengan orientasi tugas ya. Ibu tanya nih, kalau pemimpin mengambil keputusan dan mengumumkannya tinggi, berarti orientasi mana yang lebih tinggi, sumber wewenangnya atau orientasi tugas? Kalau apa, Bu? Tadi coba diulang lagi boleh nggak? Pemimpin mengambil keputusan dan mengumumkannya. Pemimpin mengambil keputusannya sendiri, kemudian mengumumkannya kepada bawahan. Oh, itu mah lebih ke sumber wewenang, bukan, Bu? Sumber wewenangnya, dia menggunakan sumber wewenangnya yang tinggi. Nah, Iya. kalau seandainya pemimpin yang mengutamakan orientasi tugas yang tinggi, itu apa? Itu mah lebih ke kalau yang lebih ke orientasi tugas mah yang ini, Bu, yang mana ya, bentar. Nah, yang pemimpin menetapkan batas-batas meminta kelompok untuk mengambil keputusan itu termasuk orientasi tugas, bukannya, Bu? Masuk orientasi tugas. Jadi ya kan, betul. Jadi orientasi tugas tinggi itu ketika pemimpin memperkenankan bawahan menjalankan fungsi-fungsi dan batas-batas. Jadi si bawahan itu dikasih tahu kamu tugasnya ini, fungsinya seperti ini, silakan dijalankan gitu ya. Nah itu berarti dia pada orientasi tugasnya tinggi. Tapi kalau pemimpin hanya memberikan perintah-perintah, dia mengambil keputusan sendiri, maka pemimpin itu menggunakan wewenangnya yang sumber wewenang. Habis ya. Lanjut ke Hana Lestari. Hana Lestari ada? Ada, Bu. Ya, Hana Lestari, silakan
dijelaskan gaya kepemimpinan kontingensi sampai ke pendekatan kontingensi menurut model Fiedler. Baik, Bu. Baik, teman-teman, saya akan menjelaskan dari kegiatan belajar 3, yaitu kepemimpinan kontingensi. Gaya kepemimpinan kontingensi ini diambil menurut teori The Great Man, yang dimana teori ini menyatakan bahwa orang yang dilahirkan sebagai pemimpin kelak akan menjadi pemimpin, tidak peduli apakah ia mempunyai sifat atau tidak sebagai pemimpin. Namun pada kenyataannya adalah sifat-sifat kepemimpinan tidak sepenuhnya sebab dilahirkan, tetapi dapat dicapai melalui pendidikan dan pengalaman atau dari situasi tertentu yang membentuknya. Jadi menurut ini ya yang orang yang bisa menjadi pemimpin itu tidak hanya orang yang sudah dilahirkan memiliki sifat kepemimpinan. Jadi orang yang tidak memiliki sifat kepemimpinan pun dia tetap bisa menjadi pemimpin dengan cara apa? Dengan cara belajar, dengan cara berlatih, seperti itu. Selanjutnya ada pendekatan kontingensi model Fiedler. Pendekatan yang dimunculkan oleh Fiedler itu didasarkan oleh suatu dugaan bahwa orang menjadi pemimpin tidak hanya disebabkan oleh kepribadiannya saja, tetapi juga oleh faktor-faktor situasional dan interaksi antara pemimpin dan anggota kelompoknya. Di sini ada 3, si Fiedler ini menguraikan 3 dimensi kritik situasi kepemimpinan yang dapat menentukan gaya kepemimpinan yang efektif. Yang pertama yaitu kekuasaan posisi atau kekuasaan jabatan. Di sini maksudnya adalah tingkat posisi kekuasaan ini memungkinkan seorang manajer memperoleh kekuasaan atas bawahannya agar bawahan mau mengikuti perintahnya. Jadi kalau dia punya kekuasaan atau jabatan, dia akan lebih mempunyai kesempatan lebih untuk memimpin bawahannya. Ya misalnya kita pun contohnya kalau misal di perkuliahan, karena kita akan lebih mau mengerjakan tugas apabila tugas itu diberikan oleh dosen kita, karena dosen itu sudah mempunyai jabatan sebagai pengajar kita, daripada tiba-tiba Dini ngasih tugas ke kita buat ngerjain tugas gitu. Kita tidak akan mengerjakan, kemungkinan besar kita tidak akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Dini gitu. Tapi kalau diberikan oleh dosen, ya kita mau mengerjakan. Karena apa? Karena dosen mempunyai kekuasaan posisi, seperti itu. Selanjutnya, struktur tugas. Apabila tugas secara jelas diberikan kepada bawahan, maka bawahan akan lebih mau mengerjakan gitu. Jadi bawahan juga akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemimpin apabila tugasnya itu jelas gitu, atau mungkin jika di pekerjaan itu sudah ditentukan job desk-nya. Jadi kalau si bawahan sudah dikasih job desk-nya, harus mengerjakan ini, harus mengerjakan itu, harus mengatur ini itu. Jadi si bawahan atau si orang-orang tersebut juga akan mengerjakannya dengan lebih jelas dan lebih teratur gitu, daripada dia tidak mempunyai job desk yang pasti. Ya dia juga jadi kerjanya tidak terlalu jelas gitu, tidak terlalu teratur, sehingga akan besar kemungkinannya ia lebih banyak tidak mengerjakan tugas gitu. Jadi adanya ketidakteraturan di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, hubungan atau relasi antara pemimpin dan anggota. Di sini hubungan antara pemimpin dan anggota itu sangat penting gitu ya. Jadi apabila si pemimpinnya mempunyai hubungan yang baik dengan anggotanya, maka hal itu juga akan memungkinkan si anggota ini akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemimpin. Di sini juga ada dua hal penting yang dipelajari oleh studi Fiedler ini yang mengenai relasi, yaitu
Yang pertama yaitu yang dilihat dari orientasi tugas. Seperti yang disebutkan tadi di poin kedua, gaya kepemimpinan manajer ditentukan oleh caranya mengarahkan bawahannya untuk menyelesaikan tugas-tugas dan mencapai tujuan dengan baik. Apabila si bawahan ini merasa puas karena tugas-tugas yang diberikan kepada bawahannya dapat diselesaikan dengan baik, maka gaya kepemimpinan apabila si pemimpin itu mampu mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan si bawahannya juga mampu mengerjakan tugasnya dengan baik, berarti si pemimpin ini Lanjut. Gitu. Yang kedua yaitu gaya yang ditentukan oleh orientasi hubungan antar pribadi yang baik. Di sini efektivitas kepemimpinan ditentukan oleh kesesuaian antara gaya kepemimpinan dan keharmonisan situasinya. Situasi terbaik adalah apabila relasi pemimpin dengan anggota itu baik, tugas struktur rapi, dan pemimpin mempunyai kekuasaan yang besar. Situasi terburuk adalah apabila relasi pemimpin dengan anggota tidak baik, tugas tidak terstruktur, dan kekuasaan pemimpin lemah. Seperti itu. Sudah cukup, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke Ilman. Ilman ada? Ada, Bu. Ya, Ilman silakan dijelaskan tingkat kematangan bawahan. Baik. Poin yang C, tingkat kematangan bawahan. Yang pertama itu ada teori X dan teori Y menurut Douglas McGregor, di mana pada hasil kerja Elton Mayo dalam penelitian di industri alat-alat listrik di Hawthorne memberikan kesimpulan bahwa unsur manusia dalam organisasi apapun adalah unsur yang paling vital. Dari hasil penelitiannya itulah kemudian muncul gerakan hubungan kemanusiaan yang memberikan apresiasi tinggi kepada manusia. Dari hasil kerja Elton Mayo tersebut, kemudian Douglas McGregor 1967 telah mengembangkan suatu asumsi tentang manusia yang disebutkan dengan asumsi teori X dan asumsi teori Y, yaitu suatu asumsi yang dihubungkan dengan hakikat manusia dan motivasinya. Asumsi teori X mengatakan bahwa pada umumnya orang menghindari kerja, lebih suka diarahkan dalam pekerjaan, menghindari tanggung jawab, dan lebih menginginkan keselamatan pribadi di atas segalanya. Sehingga berdasarkan asumsi ini, orang lebih termotivasi oleh imbalan, gaji tunjangan, insentif, dan lain-lain. Alternatif lainnya adalah hukuman. Dengan kata lain, manusia dengan asumsi teori X harus diberi reward and punishment. Para manajer yang mempunyai bawahan dengan asumsi teori X akan melakukan penyeliaan dan pengendalian secara ketat, membuat dan menjalankan aturan dengan keras, dan menggunakan ancaman hukuman sebagai alat untuk memotivasi mereka. Sebabnya adalah orang-orang yang masuk asumsi teori X ini cenderung tidak dapat dipercaya atau tidak suka bekerja, dalam pekerjaan lebih senang diperintah, tidak bertanggung jawab, dan tidak dewasa. Sehingga dengan demikian, seorang pemimpin yang berpegang pada teori X ini akan menganggap manusia sebagai suatu alat produksi yang dimotivasi oleh rasa ketakutan atau hukuman oleh adanya kebutuhan akan uang dan rasa aman. Oleh sebab itu dikatakan bahwa asumsi teori X ini memandang manusia secara negatif. Kenapa? Dikarenakan hal tersebut memperoleh kritikan tajam dari para pakar di bidang psikologi dan manajemen, di mana alasannya manusia sebenarnya tidak semuanya seperti asumsi yang negatif. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang mempunyai kebutuhan, dan karena kebutuhan tersebut ia bekerja untuk memenuhi segala kebutuhannya, sehingga untuk memperoleh uang, memperoleh teman, dan sebagainya. Dan di samping itu juga manusia mengalami proses peningkatan kedewasaan sejalan dengan adanya proses pendidikan, standar kehidupan, serta mempunyai kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kritikan para pakar ini membangun sehingga
McGregor ini melakukan kaji ulang dengan melihat secara mendalam tentang hakikat manusia yang ingin berkembang. Sehingga apabila asumsi teori X ini diterapkan secara hantam kromo, maka asumsi teori X ini akan menggagalkan usaha yang memotivasi orang. Di mana tim manajemen ini akan sulit memperoleh hasil dari orang-orang yang masuk asumsi teori X. Sebab teori X ini mereka akan selalu memberikan perintah secara rinci dan mengendalikan perilaku secara ketat melalui pengawasan, aturan disiplin yang ketat, dan lain-lainnya. Sehingga asumsi teori X ini tampak akan diturunkan dari pendapat tentang manusia sebagai bagian dari mesin yang merupakan inti dari scientific management yang diperkenalkan oleh F.B. Taylor yang telah melakukan studi time and motion study yang dianggap sebagai mesin. Karena manusia pada teori X ini memerlukan pengendalian dari luar yang sangat ketat. Terus sehingga Douglas McGregor ini kemudian mengenalkan asumsi teori Y yang dinilai lebih menghargai dan memahami hakikat manusia dibandingkan dengan teori yang X. Kenapa? Karena disebutkan bahwa teori Y ini merupakan orang-orang yang senang bekerja sebagaimana manusia yang senang bermain. Mereka ingin sekali memenuhi kebutuhannya yang banyak dan bermacam-macam, di mana manusia itu juga ingin memperoleh nilai-nilai positif yang dimana nantinya akan mendapatkan penghargaan terhadap prestasi kerjanya. Teori X ini ingin menjadi orang yang di lingkungan kerja dan dikatakan bahwa manusia bekerja dengan senang seperti ketika ia bermain dan mendatangkan kepuasan karena bermain dan bekerja sama-sama mendatangkan kesenangan. Sehingga pada asumsi teori ini cenderung berasal dari pendapat mengenai manusia sebagai organisme biologis yang tumbuh, berkembang, dan melakukan pengendalian terhadap diri mereka. Sehingga untuk mencapai tujuannya, manusia ini akan mengawasi diri sendiri, mampu dan kreatif memecahkan masalah organisasi, termasuk mendistribusikan kepada karyawan lainnya. Dan manusia ini juga akan mampu mengendalikan diri dan kreatif bekerja apabila diarahkan dan dimotivasi secara tepat, sehingga asumsi teori ini memberikan jalan keluar bagi para manajer, di mana ia mau melepaskan tali pengendalian dan memberikan kesempatan kepada masing-masing orang untuk mengembangkan potensi dan kreativitasnya. Terus manajer juga mendasari perilaku dari gaya kepemimpinan asumsi teori ini beranggapan bahwa karyawan mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam sehingga mereka percaya bahwa tugas mereka adalah mengatur dan mengelola sehingga organisasi maupun pegawai dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, tujuan pribadi dan tujuan organisasi mungkin sangat bertentangan. Namun, pada manajer yang menerima asumsi teori ini akan bekerja sama antar manajer dan anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi, di mana mendorong pegawai untuk berperan serta berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, serta mencoba mewujudkan peningkatan kinerja. Sehingga dalam studi diasumsikan teori X dan teori Y ini, diketahui bahwa manajer yang menerima asumsi teori X akan secara langsung mengendalikan dan mengawasi secara ketat terhadap bawahannya. Sedangkan manajer yang menerima asumsi Y bersikap dan berperilaku membantu, mendukung, dan mempermudah bawahannya untuk mengembangkan kreativitas dan menyelesaikan tugas-tugasnya, sehingga yang hal ini dapat guna memberikan penjelasan bahwa memahami teori X dan teori asumsi Y bukan bermaksud untuk menggiring ke dalam perangkap bahwa asumsi teori X adalah salah, sedangkan asumsi teori Y benar. Terus yang kedua ada gaya kepemimpinan 3 dimensi. Udah gaya kepemimpinan 3 dimensi lah, lain aja. Kania. Baik, Kania. Lutfi ada? Ya, Bu. Ada, Bu. Ya, silakan Lutfi dijelaskan gaya kepemimpinan 3 dimensi. Ya, Bu. Gaya kepemimpinan 3 dimensi. Para pakar
Manajemen dan Kepemimpinan di Universitas Ohio memperkenalkan suatu model kepemimpinan yang didasarkan kepada dua pendekatan, yaitu pendekatan kepada hubungan dengan orang-orang yang bekerja dengan manajer, dan pendekatan kepada tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh orang-orang dalam organisasi. Dengan pendekatan tersebut, maka tugas-tugas dapat selesai dengan baik, dan tujuan orang-orang juga dapat dicapai. Artinya, tujuan manusia dan tujuan organisasi tercapai sama baiknya, sehingga secara keseluruhan kinerja organisasi tercapai. Berdasarkan hasil penelitian Ohio tersebut, ada beberapa model gaya kepemimpinan yang mengacu kepada Ohio, antara lain teori kisi kepemimpinan oleh Black and Moulton, lalu teori TD oleh B.J. Redding, teori kepemimpinan situasional oleh Hersey dan Danscourt, lalu ada Lempar. Ya, lanjut ke sama Muhammad Siddiq Permana ya. Siddiq Permana langsung saja jelaskan keempat gaya yang efektif, mulai dari eksekutif, pengembangan, birokrat, otokratis, lunak, atau bijak. Maaf, kepencet kemut, Bu. Ya, nggak apa-apa, dicukupkan dulu. Jadi langsung ke Muhammad Siddiq Permana. Halo? Baik, kalau Muhammad Siddiq Permana nggak ada, Neng, ya, Muhammad Siddiq gimana? Bisa? Jaringannya, tapi jaringannya gini, Bu. Oh, ya udah, nggak usah. Neng Hilma aja. Neng Hilma? Ya, Bu. 4 gaya efektif ya, 4 gaya kepemimpinan efektif, 4 gaya kepemimpinan situasional yang efektif. Baik, Bu. Nah, di sini terdapat keempat gaya yang efektif yang dapat diuraikan. Yang pertama yaitu eksekutif. Nah, gaya ini adalah gaya yang paling efektif. Mengapa? Karena banyak yang memberikan perhatian kepada usaha mencapai tujuan melalui pelaksanaan tugas-tugas dan hubungan kerjasama besarnya. Jadi, para manajer yang mempunyai gaya ini dapat disebut sebagai motivator. Motivator yang baik, bekerja sama secara tim, dan menyadari akan adanya perbedaan di antara karyawannya, sehingga memperlakukan setiap orang dengan cara tersendiri. Selanjutnya yaitu pengembang. Nah, gaya ini memberikan perhatian yang besar kepada hubungan dan lebih kecil perhatiannya kepada tugas-tugas. Jadi para manajer yang mempunyai gaya ini dikelompokkan efektif. Mengapa? Karena memperhatikan pengembangan karyawannya, sehingga dengan demikian diharapkan karyawan akan mampu berkarya dengan baik. Yang selanjutnya yaitu birokrat. Gaya kepemimpinan ini memberikan perhatian kecil kepada tugas-tugas dan hubungan kerja. Nah, gaya ini juga dapat menjadi gaya yang efektif, karena para manajer menggunakan peraturan, memeliharanya, dan melaksanakan pengendalian melalui peraturan secara teliti. Mereka ingin menjaga dan mengawasi situasi dengan menggunakan aturan dan prosedur sehingga terlihat sangat berhati-hati. Selanjutnya yaitu otokratis, otokratis lunak atau bijak. Manajer yang mempunyai gaya ini memberi perhatian yang tinggi kepada tugas dan perhatian yang rendah kepada hubungan. Manajer dengan gaya ini menjadi efektif. Mengapa? Karena mengetahui dengan tepat apa yang diinginkannya dan bagaimana memperoleh keinginannya dari bawahan. Meskipun demikian, bawahan tidak merasa enggan dan secara rela memberikannya. Manajer yang satu ini tahu apa yang diinginkannya dan tahu bagaimana cara memperoleh tanpa menimbulkan ketidaksenangan. Ya, terima kasih. Neng Hilma, kita lanjut ke Nurunahari. Nuru ada? Baik, nggak respon. Ria Dewi Ratna. Iya, Bu. Ya, Ria Dewi Ratna silakan menjelaskan 4 gaya kepemimpinan yang tidak efektif.
Ria Dewi Ratna. Iya, Bu. Ya, jelaskan 4 gaya kepemimpinan yang tidak efektif. Sebentar, Bu. Waktu kita sedikit lagi ya. Ya, Bu. Ibu, ayah udah. 4 gaya kepemimpinan yang tidak efektif, Bu. 4 gaya kepemimpinan yang tidak efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama ada autokratis, manajer autokratis. Manajer dengan gaya kepemimpinan ini memberikan perhatian yang sangat besar kepada tugas dan kecil perhatian kepada hubungan kerja. Manajer ini hanya tertarik kepada usaha menyelesaikan tugas saja dan tidak percaya dengan orang lain, terutama kepada bawahannya. Yang ke-B, kompromis. Manajer dengan gaya kompromi ini merupakan manajer yang jelek karena seluruh kegiatannya hanya menekankan Jangan atau kuotanya pas bahasanya kuliah ayo sampai jam 3. Kepada usaha yang kompromisif saja. Ini tidak efektif meskipun manajer menaruh perhatian besar kepada tugas dan hubungan. Dan yang ke-C, misionari. Manajer dengan gaya ini menekankan kepada hubungan baik saja terhadap orang lain, terutama kepada bawahan sebagai pribadi. Ia kurang memberikan perhatian kepada tugas, ia hanya ingin menciptakan keharmonisan dengan bawahan saja demi keamanan dirinya. Dan yang ke-D, lari dari tugas. Manajer dengan gaya ini tidak memberikan perhatian kepada tugas maupun kepada hubungan kerja. Gaya ini sangat negatif, kegiatan pasif, dan tidak memberikan tugas dan kewajiban. Ya, baik. Ya, Bu. Lanjut. Ini waktu kita 5 menit lagi. Saya minta Selvia. Ini ada? Ya, Selvia dijelaskan gaya kepemimpinan situasional model Hersey dan Blanchard. Singkat saja. Konsep kepemimpinan situasional model Hersey and Blanchard ini didasarkan kepada tingkat kematangan bawahan yang dapat dilihat dari tingkat kemampuan dan kemauan bawahan, juga tingkat dukungan yang diberikan atasan. Model ini mirip dengan yang disampaikan oleh W.J. Redin, termasuk interpretasi mereka yang serupa mengenai kepemimpinan